Akan ada 3 lagi. Oh iyalah, wacana 3 periode tuh harus terus dicetuskan. Waduh. Gua pribadi, gua tuh ke TikTok tuh ngelihat cewek cantik joget-joget. Kalau gua mau ngelihat aki-aki joget-joget mah gua nggak lihat TikTok. Gua ke klub jantung sehat. Halo para maling, kembali lagi di acara favorit kalian di Has Kreatif Mamat Keliling yang sudah memasuki season 2 dan semakin melambung di atas UMR. Hari ini spesial 18 Agustus 2022. 70 berapa ya jadinya? 78. 77 tahun kemarin kita baru merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Saya harus hormat dulu biar nggak dituduh macam-macam. Mantap. Sudah hadir bersama saya Brigadir J. Aduh, Itu korban. Salah, Ferdi Sambo. Itu korban. Yang tadi dihapus ya pas Ferdi Sambo aja. Iya. Ya Pak Ferdi Sambo. Bang David Nurbianto. Udah lama nih saya tunggu datang ke sini. Baru sekarang. Ya lu baru ngundang, lu syuting di Tanah Jakarta, orang Jakarta asli, diundangnya belakangan, bagaimana? Tapi ini kan udah dikontrak orang Padang. Orang Iya, Aceh. Ruko juga punya orang Ruko juga Padang. punya orang Aceh. Oh, Orang punya orang Aceh. Aceh. Iya. Sudah dikontrak semua. Iya. Ente nggak punya apa-apa di sini lagi. Ya, lalu cek tukang parkirnya coba. Kenapa apa? Sama satpamnya pasti akamsi tuh. Itu enggak, Papua udah ada banyak. Keamanan nggak ada. Apa ya? NTT, Bagian Ambon sisa udah apa ya? banyak. Oh, lapak depan, lapak ini, kaki 5 yang di depan. Trotoar ya? Trotoar Iya. yang jualan di situ? Iya. Oh, itu masih Betawi ya? Orang Jawa banyak kaki 5. Iya. Bang David sehat Bang? Gokil. Nggak sehat nih gua. Lagi Lampung ya? Iya, lagi kena asam lambung. Iya, emang penyakit rutin abang kan? Iya, penyakit rutin ini orang entertain. Orang entertain ya? Iya. Harus itu ya? Kalau nggak tipes ya? Tipes, asam lambung. Asam lambung. Gitu. Oh iya ya. Kalau belum ada penyakit itu belum sah ya? Belum sah jadi Belum sah entertain, jadi iya. entertain ya. Tapi Dodi jantung. Dia kebangetan Makin entertain. sah, iya. Dia Makin kebangetan sah. entertain. Udah langsung Asam jantung. lambung kelas-kelas 2 3 tuh. Kelas-kelas 1 diabetes. Iya, belum Duduk langsung jantung ya. belum level 1 kita. Oh, itu berarti penyakit orang kaya dia kenanya itu. Ini asam lambung ya Allah, habis asam lambung ini apa beringus, mata merah gitu. Miskin banget ya. TBC ya. Oh, jangan Bang. Kan penyakit orang Menular itu. ini. Orang apa? Udah Menengah kok ke jadi bawah. bahas penyakit kita ini. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya? Iya. TBC ya? Iya. TBC mah bau banget itu menular. Oh, iya? Sanitasi, apa, debu, bakteri. Iya. Nah, Bang David ini Ayah Ikhlas kemarin, Ayah Ikhlas 2 ya? Volume 2. Akan ada 3 lagi. Oh iyalah. Sampai- Wacana 3 periode tuh harus terus dicetuskan. Waduh, masuk ke situ dia. Maksudnya Ayah Ikhlas bujung kan? buset, Ayah Ikhlas. bujung buset. Kagak ada yang sodorin nih, tiba-tiba dia itu sendiri sono. Lah kan lu berani. Ya kan 3 tuh kan angka cantik loh. Rule of 3. Iya. Komedi kan, rumus komedi kan rata-rata 3. Berarti yang ketiganya lucu dong. Iya, makanya lanjutin aja. Yang kedua tanggung ya? Iya. Kedua tanggung, lanjutin ketiga. Iya. Rule of 3 ya kan. Tolong Has Kreatif undang yang gimana gitu ya. Grup lawak kan rata-rata 3 ya kan? Ya kan? Grup Iya. lawak rata-rata 3 Iya. kan itu rumus komedi 3, rule of 3. Abang jadi tampil nggak acara PKS? Yang mana? Yang itu. Enggak jadi. Nggak jadi ya? Kan harusnya kita berdua tuh. Emang iya? Dihubungi Bang Angga tuh. Oh, enggak jadi. Yang apa acara rakernas mereka? Iya, enggak jadi. Ya pada mau ini ya, mau apa curi panggung dari komika ya? Iya. Pemilih mudanya kurang ya? Tapi emang begitu, gua kan 2 kali gua tampil di Acara partai? acara Abang partai. kok mau nih? Ini pertanyaan Merah dan hijau.
Merah PDIP, udah pasti. Emang ada lagi? Hijau ada 2 nih, PKB sama P3, tapi saya yakin P3. Saya yakin P3. Iya. P3? P3. Ah, bener kan tuh kan saya. Kenapa abang mau? Lah kenapa? Ini kan profesional aja, profesional pekerjaan aja. Dan gue selalu bilang ke yang manggil. Gue kan ngomong ini nggak ada pengaruhnya sama apapun yang selama ini gue suarakan ya. Maksudnya ini murni pekerjaan profesional, gue ngelawak aja gitu. Tapi di roasting nggak mereka? Gue roasting. Apa yang apa merah? Abang bilang apa? Hah? Yang merah di pas tampil di merah. Yang merah. Ya. Seru di situ kan cuma internal yang lihat. Di sini seluas-luasnya. Ya merah abang singgung apa? Yang merah jangan. Takut gue nyinggungnya mah. Ya yang merah mah. Di sini merah juga wakil-wakil merah udah datang di sini. Budiman Sujatmiko Lupa materinya. Oke, merah lupa. Hijau lebih aman dong. Hijau apa? Hijau apa? Hijau lebih aman. Hijau apa abang bilang? Ya gue bilang itu kan emang mereka kan 2024 tuh kan pemilih milenial tuh kan di atas 50%. Makanya mereka kan adanya stand up itu untuk menggait pemilih muda. Ya. Makanya banyak kan sekarang politisi terjun ke TikTok juga kan. Iya, ke YouTube. Kan? TikTok juga kadang joget-joget gitu, nggak ada konteksnya terus ikut joget-joget. Menteri aja joget-joget. Iya. Menteri. Terus gue bilang gini, maksudnya kan gue pribadi, gue tuh ke TikTok tuh ngelihat cewek cantik joget-joget. Kalau gue mau ngelihat aki-aki joget-joget mah gue nggak lihat TikTok. Gue ke klub jantung sehat. Kan banyak tuh ada yang gini-gini. Itu yang di hijau apa merah? Itu yang di hijau. Yang di hijau. Oh, di hijau. Di merah. Lupa. Yang di merah lupa. Katanya vokal. Tapi kan banyak orang yang selalu bilang yang saya kalau nanti kita terima nih, saya agak takut ya. Kadang-kadang untuk menjaga perasaan mereka bahwa kita nggak mau tampilin mereka, saya pasang harga nolak. Udah beberapa partai tuh. Berapa? 100 juta tanpa video, tanpa publikasi. Tapi sejauh ini belum ada yang berani. Iyalah pasti tolak lah. Jadi aku Lu mau pasang harga tolak. Harga tolak. Bedanya gue pasang harga jadi. Harga. Ambil ya. Emang niatnya sikat ya. Jadinya berapa dah? Bang bisa kurang nggak bisa. Emang butuh. Tapi gue selalu juga kayak gitu. Gue nggak mau posting di Instagram. Tapi mereka paham. Apalagi kan itu waktu yang merah internal itu dia online virtual. Oh virtual. Cuma di kantor. Kalau yang hijau umum itu? Iya, yang di hijau ada audiensnya. Iya nggak peduli juga ya pemilihnya 2% kok bang. Nggak banyak juga yang ngikutin. Bang, tapi sebelumnya minum apa nih? Saya takut-takut nih mau bikin kopi tapi abang kan ada aslam. Iya, air putih aja lah. Air putih ya? Air putih. Ada kan kopi? Ya enggak dong, itu jadinya kopi. Jangan dong. Ini ribut banget bang. Bisa nggak paguyuban Betawi ini? Apa? Ini 4KB bisa nggak tutup ini? Ya nggak bisa ditutup, banyak stasiun masalahnya coy. Stasiun nih ditutup yang marah banyak banget loh. Ribut banget soalnya kita syuting keganggu. Ya nggak apa-apa. Kayak kan jadi agak ribet gimana gitu ya. Nih kopi aja. Enggak, air putih aja gue. Nah, mantap. Bang, tapi abang itu kan banyak orang yang tahu abang Betawi, tapi banyak yang nggak tahu kampung pastinya gitu loh. Kampung pasti abang itu dari nenek moyang lah, itu di mana stay-nya dan lain-lain. Iya, sebenarnya gue kelahiran Tangerang. Tangerang. Sosok ngomongin Jakarta lu. Lah emang kenapa? Ya, lah kocak dah. Lah emang kenapa? Oh iya. Betawi itu kan cuma Jakarta. Nah, ini yang banyak yang nggak tahu. Iya. Nggak cuma Jakarta. Nggak cuma Jakarta. Bahkan ada 5 tanah Betawi. Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang Raya, sama satu lagi mana ya? Ya Allah. Bogor termasuk. Bogor kan pinggirannya. Bogor sini ya, Cibinong, situ-situ. Ciseeng, Parung, itu kan banyak orang Betawinya. Abang Tangerang. Itu dari kakek nenek tuh, dari nenek moyang emang stay-nya di situ ya. Perbatasan sama Bintaro. Tipis lah perbatasan antara Jakarta dan Tangerang. Gue lahir gede besar di situ. Jadi emang keluarga gue keluarga besar gue Betawi budayanya. Jadi gue besar di situ, jadi ya budaya gue sampai sekarang ya Betawi yang gue pegang. Dari kecil. Nggak, di dalam keluarga sendiri ada nggak bersentuhan dengan suku lain? Bapak gue Jawa. Bapak Jawa.
Oh. Bapak gua Kebumen, Gombong. Jawa Tengah ya? Iya. Ngapak dong? Ya, Ngapak. Oh. Cuman karena gue dari lahir dan besar di keluarga Betawi, keluarga dari nyokap gue, ya udah gue budayanya Betawi. Bahasa Jawa gue tipis-tipis. Di rumah nggak ada ini gitu, maksudnya sentuhan-sentuhan lain selain Jawa gitu-gitu? Nggak ada. Lingkungan? Betawi semua. Udah. Bagaimana cara abang melihat, kan biasa kalau kita misalnya nih Papua nih, di Papua sendiri maksudnya saya pasti lihat dari sisi eksternal. Misalnya saya dari sini melihat Papuanya gimana, sementara saya di dalamnya gimana gitu kan. Nah, gimana abang mau lihat pakai kacamata orang luar melihat Betawinya kalau abang sendiri hidup di lingkungan yang sangat Betawi gitu? Iya, ya sulit. Makanya emang beneran dari lahir, dari kecil lingkungan gue Betawi. Bahkan gue kalau pergi ke kampung bokap gue di Jawa tuh terhitung jari, termasuk jarang banget. Apalagi di usia dewasa gue tuh emang banyak leluhur orang tua yang dari bokap ya, yang udah meninggal. Jadi udah nggak ada sentuhan-sentuhan udah mereka nggak ada ya? sentuhan-sentuhan mereka gitu. Jadi emang bener-bener Sama Nyai ya? sama Nyai gue hidup di lingkungan Betawi yang bener-bener dari ujung gang sampai dari masuk gang sampai ujung mentok gang Betawi semua. Nah tapi ada satu nih, kalau Betawi yang pinggir, kalau misalnya saya ketemu teman-teman Betawi yang ada di sini ya, Tanah Abang ya, misalnya kan dekat asrama Papua gitu-gitu, sering kolaborasi sama-sama gitu-gitu. Mereka tuh melihat Betawi is Jakarta gitu loh, melihat kacamata Betawi itu bagaimana Jakarta ini tanah mereka Jakarta gitu. Tapi kalau yang di pinggiran itu ada perbedaan nggak sih? Melihatnya ini sekalian Tangerang atau fokus di Jakartanya aja sementara KTP-nya KTP Tangerang? Enggak, karena kan ya kalau lu mau ngomongin Betawi Jakarta kan pembangunan besaran di Jakarta Yang waktu membuat itu ya? Iya, era setelah kemerdekaan itu kan juga banyak menggeser orang asli Betawi. tanah Jakarta yang ke pinggir gitu. Jadi emang bisa dibilang ya ada apa ya? Ada hubungan gitu. Tapi kan maksudnya sangat plural ya. Kalau kita bilang Betawi itu, yang pertama dia ada sentuhan Arabnya, kemudian Cina juga ada di situ. Betul. Emang dari dulu tuh Betawi tuh dikenalnya punya sikap egaliter. Ya, jadi emang kita tuh terbuka sebenarnya sama berbagai macam budaya yang masuk. Iya. Ya makanya terjadi banyak akulturasi ya kan. Iya. Percampuran budaya terutama sama Arab dan Tionghoa gitu. Ya mungkin karena Jakarta secara geografis juga kota pelabuhan kan. Selama Sunda Kelapa, Batavia dan sampai ke sini, ya memang banyak terjadi kawin campur gitu. Arab. Budayanya juga campur-campur kayak dari makanan, dari baju pengantin aja tuh. Yang laki-laki kan kebuli-kebuli juga, nasi kebuli juga ya. Iya kan, yang laki-laki kan pakai kayak apa istilahnya gamis panjang gitu ya. Terus yang perempuan tuh, pengantin perempuan ada tirainya. Itu kan Chinese banget kan. Iya, kebayanya kebaya encim. Jadi gitu, baju koko itu kan ada sentuhan-sentuhan budaya Tionghoa. Bukan budaya Islam ya. Baju koko. Iya kan baju koko budaya Tionghoa. Iya. Iya dong. Iya. Bukan budaya Islam kan? Nah, kan ada story. Budaya Islam adalah menutup aurat. Betul. Luar biasa. Saya suka penetral gitu. Ya, tapi kan itu tutup kan aurat kan? Ya, aurat ketutup. Terus itu apa? Ikat pinggang yang gede-gede itu. Yang hijau. Yang hijau gitu-gitu. Itu kan juga sangat terlihat Arab banget ya. Maksudnya ada sedikit-sedikit budaya Arab ada di situ kan. Bang, tapi dengan hadirnya dengan egaliter tadi gitu ya, masyarakat Betawi berpikiran terbuka, jatuhnya bisa dibilang mereka pasrah nggak? Artinya bahwa sampai saat ini pembangunan yang menggeser warga Betawi itu ke pinggiran-pinggiran, bukan di tanah besar mereka ini, itu diterima dengan hanya lapang dada ya udah. Ini memang udah terjadi dari dulu gitu. Betul. Jadi emang bukan nggak ada pilihan ya, sebenarnya pilihan itu banyak, tapi rata-rata tuh ya ini otokritik yang gua lihat sendiri ya, maksudnya kayak orang Betawi tuh punya sikap juga pandai bersyukur. Bahkan gue bilang terlalu pandai bersyukur. Jadi kayak ibarat kata tuh cukup lah dia dengan hidup yang dia punya tuh cukup gitu. Jadi orang kan kalau mau apa ya istilahnya, ya kayak misalkan kayak penjajah gitu kan, mereka kan
punya perasaan tidak cukup kan, makanya mereka menjajah ambil di sini, daerah, ambil di sana, menjajah ya. negara orang, menjajah daerah orang. Ya kalau Betawi tuh cukup aja, udah cukup. Jadi dia nggak pengen memiliki sesuatu yang kayaknya susah gue milikin gitu. Bahkan sebenarnya bisa dimiliki dengan effort harusnya ya, kerja keras, tapi ya walaupun ujung-ujungnya sebenarnya positif, tapi jarang dilakukan karena mereka udah cukup dengan hidupnya. Berarti artinya daerah main abang pun, tongkrongan dan lain sebagaimanapun akan terlihat seperti itu. Wajah-wajah yang ya udah gini aja memang. Betul. Bahkan menurut gua jeleknya adalah yaitu tadi ketika masyarakat Betawi sudah cukup puas dengan yang dia punya, ya, akhirnya kan aset-aset yang selama ini mereka punya kan berupa tanah, misalkan tanah bangunan gitu ya kan, dilepas ke negara dengan harga murah. Ya nggak ke negara, misalkan ke orang yang iya, tapi nggak misalnya Senayan kan ke negara. Pemukiman Betawi dulu di situ kan terpinggirkan. Iya, ya artinya sebenarnya kan kalau mereka punya effort kan mereka kan bisa bisnisin gitu ya. Mereka bisa pakai buat usaha. Jangan dijual deh, dikontrakin. Nah, iya. Tanah-tanah itu ya. Berarti kalaupun mereka melihat, abang sendiri melihat dengan keadaan Jakarta sekarang yang orang Betawi itu ya mungkin suaranya hanya sisa ya 1-2% lah. Artinya suara tentang kebetawian itu tidak menjadi masalah serius dong. Artinya bahwa tidak perlu kita membicarakan soal Betawi, orang-orang Betawi sendiri juga terbuka tangannya dan ikhlas menerima keadaan. Ya memang. Nah, artinya berarti Gubernur Jakarta, kemudian instansi-instansi yang ada di Jakarta, selain mengurusi, kan di setiap tempat ada yang mengurusi, misalnya hak masyarakat adat, kemudian orang asli. Artinya porsi orang asli itu tetap diberikan gitu-gitu. Nah, kalau Betawi sendiri tidak memikirkan itu, terus apa yang mau pikirin? Iya, sebenarnya kalau ngomong ini kan, ya, aspek kehidupan kan banyak ya. Kalau lo ngomongin soal kayak tadi ekonomi ya itu tadi dengan rasa bersyukur kita yang terlalu besar, ya sebenarnya hidup sederhana pun cukup sebenarnya. Surga, bersyukur. Iya, itu surga memang. Beneran gitu, beneran. Iya, istilahnya. Ya yang ada sekarang kita nikmatin sekarang, besok mah ya kita percayakan sama Allah Subhanahu wa taala pasti ngasih, begitu. Ibarat kata. Tapi kan kalau soal budaya dan lain-lain itu kan lain hal gitu ya. Kayak misalkan kayak Pemprov DKI sendiri kan punya kewajiban untuk tetap menjaga budaya asli Jakarta gitu dengan perda-perda ya, kayak mengatur budaya kayak ondel-ondel, terus kayak ikon-ikon Betawi gitu. Ini apa, PRJ, bagaimana budaya Betawi juga harus setara di situ. PRJ kan swasta. Jakarta. Iya, tapi kan Pemprov punya hak untuk mengatur dan lain sebagainya. Kan? Iya, harusnya sih bisa lebih intervensi lebih ya, karena misalkan Setu Babakan. Ya, kalau Setu Babakan kan memang pusat kebudayaan Betawi ya, ditunjuk sebagai pusat kebudayaan Betawi. Tapi kalau PRJ kan urusannya udah bisnis itu mah. Iya sih. Tergantung cuan ya? Iya, tergantung. Cuannya bukan buat orang Betawi juga? Ya, kita dikasih kok spot buat apa? Jual kuliner gitu, kerak telur. Oh iya, waduh itu kerak telur PRJ paling enak sih. Iya, tapi sekali lu main ke PRJ dah, lu tanya orang mana yang jual, orang Garut. Makanan khas Jakarta yang jual orang Garut dan enak. Kita nggak bisa protes orang enak. Enak gimana dong? Iya. Gimana ya? Justru harus kita terima kasih ya, turut melestarikan budaya Betawi. Padahal gitu. Dia orang Garut. Tidak ada gitu ya, di Betawi juga tidak ada yang misalnya protes-protes, misalnya ketika budaya mereka, misalnya deh ondel-ondel terus yang menyelenggarakan atau yang main atau yang ngamen orang Jawa misalnya. Nggak ada protes kita mah. Aman-aman aja. Di Betawi paling enak itu kan ke sana merantau dong, ada budaya merantau ke sana. Nah, masalahnya itu orang Betawi tuh sedikit sekali yang bisa kuat merantau. Iya, hampir tidak ada sih. Bahkan ada jokes kan yang bilang Betawi itu betah di wilayah gitu ya kan. Ada bercandaan gitu yang dari dulu, bercanda tongkrongan Betawi betah di wilayah, karena kita tuh jarang banget bisa survive di kampung orang gitu. Belum pernah coba, apa emang nggak bisa? Nggak tahu ya, kalau ini apa yang gue rasain ya.
kita tuh gampang banget kangen, homesick, gampang banget. Ya semua orang, Bang. Iya, tapi Anda pikir saya wawancara Anda tidak sambil memikirkan rumah? Semua orang homesick. iya, tapi kalau ngomongin soal kayak misalkan daya juang Nggak untuk bisa sukses kayak Ebel gitu ya, 14 tahun merantau gitu. Nggak bisa daya juang Atau Renol nggak naik ke, bisa. kayaknya Jakarta deh gitu. Nah, daya juang untuk sukses di kampung orang tuh kita kurang gitu, kurang fight gitu. Karena itu tadi perasaan yang gampang bersyukur itu, jadi effortnya tuh kurang. Biar nanggung. busuk-busuk, biar jelek-jelek, yang penting kampung sendiri. Itu ya, Betul. rumah sendiri. Iya, ibarat kata gue nggak usah punya ini dah, yang penting gue bisa makan aja, makan sehari 3 kali aja udah alhamdulillah dah begitu. Tapi agak gimana ya Bang, maksudnya kan selalu banyak orang yang memikirkan misalnya kayak pembangunan IKN lah kita bilang. Yang orang pikirkan pertama bagaimana nasib orang sekitarnya. Artinya warga Kalimantan yang ada di situ gitu. Nah, Jakarta ini bertahun-tahun melakukan pembangunan dan orang jarang ya berteriak tentang bagaimana warga Betawi gitu bisa survive di Jakarta, di dalam kota ini. Nah iya, makanya isu-isu istilahnya konflik-konflik agraria yang terjadi selama ini kan sudah duluan dirasakan orang Betawi. Ya cuman kita nggak banyak ngoceh ya. Ngoceh aja. Tapi itu kan berefek buruk Bang untuk kedepannya kelestarian, bukan hanya kelestarian budayanya tapi kelestarian lingkungan, manusianya. Maksudnya orang Betawi lama-lama terkikis dan sama sekali nol di Jakarta, artinya tidak ada eksistensinya lagi gitu. Ada bukan sama sekali nol. Ya mungkin lu ngomong berapa tahun ke depan. Nanti gitu. ya. Maksudnya kalau keadaannya gini terus. Iya, itu kan emang konsekuensi dari sebuah kemajuan zaman menurut gua. Dari kemajuan. Ngomongin kemajuan sekarang ya lu ya. Iya, beneran. Udah mulai ya. Iya. Udah berani bilang pembangunan Jokowi maju ya gitu. Iya, gua nggak bilang begitu. Bahkan gua mau bilang enggak, gua mau bilang begini, Gimana? negara mau maju nih, cuman dengan catatan jangan ninggalin rakyatnya gitu. Emang ditinggal? Yang mau maju negaranya doang, rakyatnya ditinggalin gitu. Tapi Lah, ya kejadian yang selama ini terjadi kan begitu, ya iya, nggak? tapi kan dari dahulu kala. Artinya di mana ada pembukaan gitu baru ya kita sekarang misalnya IKN eksistensi masyarakat Dayak, kemudian Kalimantan, saat ini kita bisa merasa wah, di Dayak sangat Dayak gitu. Tapi nanti coba deh IKN ada kemudian 10 tahun ke depan dan lain-lain itu akan terkikis sama seperti itu kan yang dipikirkan. Iya. Nah, tapi berarti kan kalau kayak begini pun eksistensi di politik itu memang wajar kalau memang sangat sedikit calon gubernur yang orang Betawi asli. Iya. Kerjaannya sembahyang mengaji. Iya. Sangat sedikit dong Bang. Artinya ketokohan dari Betawi sendiri tidak muncul di Adapun permukaan. yang image-nya Betawi banget, Sidul kan gitu malah gubernur Banten. Banten sama Ratu Nggak Atut. Jakarta. Jangan diomongin dulu, aku lagi jalan film sama beliau. Gondrong anjing. Kan nggak negatif Bang, barusan. usir Bang. Apa? Orang Betawi kan. Usir dong itu. Orang Padang ya? Oh, iya. Usir tuh. Nggak apa-apa dia. Kau lebih jauh, Pak. Tapi udah 4KB sama asrama udah aman. Berarti maksudnya warga Betawi itu sebenarnya pengen gak sih ada gubernur yang mencerminkan mereka lahir dari tongkrongan mereka dan yang memimpin mereka sendiri? Ya pengen. Ya Katanya tunggu, woi, lagi syuting lo ini. Ya Allah. pengen. Ya cuman ya gimana, kita kan udah sama-sama mengikhlaskan bahwasanya kampung kita nih jadi ibu kota negara, yang dimana tadi dengan sikap egaliternya kita dari dulu menerima pendatang dengan tangan terbuka, ya konsekuensinya adalah sudah istilahnya banyak budaya dan suku lain yang tinggal di Jakarta. Bang, sebentar Bang. Ada kereta lewat. Oh iya. Iya, karena emang ini stasiun kan situ. Iya, kita syuting dekat stasiun Jatinegara, Bang. Jatinegara. Negara yang gampang sekali menghilangkan barang bukti. Ini ada kasus di Amerika kan, Roosevelt ditembak Amerika. Di Amerika presiden Di Amerika? Iya. Bukan di Duren 3 bukan? Dilurusin. Ya Allah. Kereta maju terus.
Silakan lanjut Bang. Tadi gimana tuh eksistensi masyarakat Betawi dalam dunia perpolitikan Jakarta terutama? Ya itu tadi kita sudah sudah ikhlas mengikhlaskan kampung kita jadi ibu kota negara. Tapi kan wakil daripada orang Betawi sendiri kan masih bisa jadi tuan di negeri sendiri dong. Iya masih, tapi ya karena tadi lu kalau ngomongin soal persentase suara kita cuman berapa persen gitu. Ya, jangankan suara, calonnya aja. Misalnya kayak kemarin ya kita pakai yang data terakhir ya. Calon 3 orang, ya kan? Dan 3-3-nya bukan orang Jakarta. Untuk menjadi calon aja sebelum dipilih nih. Ya berarti apa ya? Berarti memang tidak punya niat, tidak udahlah politik, atau memang di stop gitu, artinya eksistensinya dalam politik itu betul-betul dihajar gitu. Iya, jangan-jangan emang begitu ya. Ya, jangan lempar balik loh, Anda jawab loh. Kenapa lempar balik? Jangan-jangan emang begitu, wah. Statement Mamat nih gue. Enggak, ini saya tanya, ini ada tanda tanya di belakang gitu loh. Bukan budaya aja, bukan tanah-tanahnya aja, tetapi memang orang-orangnya pun tidak punya tempat di Jakarta ini gitu. Bukan tidak punya, mungkin belum kali. Belum ada benar-benar sosok yang. Tapi pernah ya Fauzi Bowo ya? Betawi ya? Iya, Fauzi Bowo. Betawi ya? Calonnya, lawannya juga Adang Doro Jatun. Iya, iya kan? Ada juga Nahrawi Ramli. Betawi juga. Iya, Betawi juga. Ya, intinya banyak juga yang sudah mencoba gitu ya kan. Tapi untuk ke depan ya kan belum ada. Untuk ke depannya lagi. Ya udah gua ada ntar. Nah, itu saya tunggu itu. Maju. Hah? Ayah Nyalon. Ayah Nyalon volume 1. Nanti masuk putaran 2, Ayah Nyalon volume 2. Berarti memang masalah ya, Bang ya? Berarti ini memang masalah di dalam kehidupan orang Betawi. Iya, padahal lu harusnya kalau orang Betawi yang memimpin Jakarta, pasti dia fokus loh. Fokus kemana? Dan tulus. Fokus apa? Ya fokus memimpin Jakarta, membangun Jakarta. Ya, bukan sekedar batu loncatan doang untuk jadi presiden. Kan banyak tuh yang udah-udah kan, Jakarta cuma sebagai batu loncatan supaya bisa ke RI 1, DKI 1 itu adalah batu loncatan untuk ke RI 1, karena kalau yang namanya DKI 1 itu kan jadi rebutan karena kan populer kan, ibu kota, hotspot, bahkan nggak perlu sampai selesai masa jabatan ya. Iya kan, media apa ya istilahnya, apa sih kalau apa ya, media tuh ke dia tuh follow spot. Iya. Kok follow spot sih? Follow spot tuh buat panggung dangdut. Iya, maksudnya menjadi sorotan. Iya, follow spot kan itu sorotan. Iya. Ya elah, kagak ngerti lu. Karena kan isu yang terjadi di Jakarta kan biasanya jadi isu nasional kan. Gitu. Dan semua media kantornya di sini. Iya. Daripada buang budget untuk cari berita di tempat lain, rame di sini. Makanya kan banyak yang berlomba-lomba untuk jadi gubernur DKI kan, bahkan dari luar DKI sendiri. Dari Solo. Mau bilang gitu kan. Dari Solo. Dari Oslo. Loso dong. Dari Oslo. Also dong. Dari Oslo yang apa ya istilahnya, kalau nggak salah gubernurnya atau siapa gitu berhasil bikin Dream Theater manggung di situ, ya kan? Iya. Metallica. Enggak, Dream Theater dong. Yang ini Oslo beneran apa mau plesetan nih? Oh, Solo beneran. Iya kan, bener kan, Dream Theater mau main di Solo kan? Main di Solo ya. Terus dapat sponsor dari BUMN kan? Iya. Iya gitu. Ke waktu Formula E nggak ada BUMN yang masuk ya. Padahal kan lu tadi bilang harusnya Jakarta kan hotspot ya. Iya. Iya, kenapa yang di Solo dapat sponsor BUMN kok ya? Dadakan ini. Orang 3 bulan sebelum acaranya sirkuitnya belum ada. Buktinya? Ada. Iya, tapi pas udah ada nih sirkuitnya, ajuin proposal lah, udah mau mulai gamenya. Nggak bisa. Kali ini saya membela. Kesannya saya di sini oposisi banget. Kesannya di sini saya oposisi banget, jadi saya bela dulu mumpung ada yang oposisi beneran kan. Batuk tuh badannya. Jawab dulu itu tadi. Apa? Kenapa? Lu mah nggak pernah jawab pertanyaan gua.
Buang-buang balik lagi ke gua, jawab dulu kenapa. Saya di sini host. Anda paham nggak konsep host dan narasumber? Ha? Saya yang bertanya. Anda jangan balik-balik minta saya jawab ya. Tapi itu nggak ada mungkin ya karena saingan kali ya. Saingan apa nih? Saingan. Menteri BUMN juga kan lagi cari-cari celah buat nyalon. Iya kan? Ditambah mungkin dipikir udah untung ngapain lagi disponsori gitu. Toh tiketnya juga kan dibagi-bagi, nggak semuanya kebeli. Oh iya, ada yang beli di depan duluan ya? Ada yang baru bagi-bagi. Iya, bagi-bagi tapi kan tetap masyarakat. dibeli pakai duit itu. Kan gratis masuknya. Ya, tapi kan pakai duit dia, ngeluarin duit kan buat beli tiket. Iya. Baru dibagi-bagi Tapi kan? kan tidak murni, tiketnya itu tidak Ya, murni penonton yang mau datang. Ya tapi dibeli nggak? Aduh salah nih statement saya diserang lagi Iya, nanti. dibeli nggak? Kemarin soal JIS saya udah FYP lagi di Twitter. Nah, nih. makanya intinya dibeli dulu kan. Iya. Ya kecuali kalau gratis tuh nggak ada pembayaran tiket. Yaudah dah, gue minta tiket nih, gue bagi-bagi. Yang penting kan Itu orang gratis. datang untuk melihat papan-papannya ya. Sponsor ini gitu Enggak kan. lah, orang datang mau lihat Mau- balapan lah, gila. Ngapain? Ya tapi kan lewat papannya doang yang kelihatan. Oh iya. Iya kan? Mobilnya mah cepet banget ya? Iya. Gitu ya? Zut, Iya. wih, Iya. BRI nih. Nah. Ya gitu kan. Aduh pusing nih sama Bang David ya Allah ya Tuhanku. Apa Tapi ini kita masuk ke lebih serius ya Bang ya. bercanda emang kita masih bercanda ya? Iya. Dia kan lalu ngomongin negara bercanda. ada kereta Bang. Nggak boleh negara Ada kereta Bang. Ada kereta Bang. Bang silakan Bang. Bang silakan Bang. Hah? Ada kereta. Aduh, nggak bisa lanjut syuting. Aduh, ada kereta Bang. Bang, ada kereta Bang David. Iya, karena kita ada di stasiun Jatinegara. Nah, negara yang ngakunya revolusi industri 4.0, padahal pejabatnya masih 2.0. Bagus, sangat membantu sekali narasumber ini. Nah, kalau untuk batu loncatan tadi ya, batu loncatan. Balik lagi ke batu Iya, loncatan. ini lebih serius. Ini Iya. kita masuk lebih serius nih. Batu loncatan untuk menjadi presiden gitu ya. Toh semua warga di Jakarta tahu itu gitu. Bahkan orang Betawi pun sendiri tahu itu gitu, Iya. Pak. Tapi kenapa setiap ada pemimpin yang datang terus mau nyalon gubernur Jakarta dan ancer-ancerannya kita udah tahu bahwa ini memang levelnya RI 1 gitu kan. Ya, yang tapi batu kenapa loncatan. mau ke DKI dulu gitu kan? Iya, dan kenapa mau didukung gitu? Ya karena kita nggak punya pilihan. Secara politis nggak ada pilihan lain gitu. Pilihannya kan itu aja. Kan bisa ada pilihan golput untuk menarik semua bahwa kita tidak akan mau untuk memilih salah satu di antara ketiganya. Kita golput, masyarakat Betawi nyatakan golput. Ya tetap kepilih juga kan kalau golput mereka. Ahok yang kepilih. Iya kan kepilih kan? Ya kalau kepilih Anies, kalau masyarakat Betawi golput, Ahok yang menang. Karena masyarakat Betawi kemarin pilih Ahok nggak? Abang pilih siapa? Kalau golput, ya benar itu kingmaker loh. Masyarakat Betawi itu walaupun sedikit, jumlahnya sedikit kingmaker bang. Dia menentukan gitu. Gue nggak punya hak pilih karena KTP gue Tangsel. Sekarang orang main KTP. Tadi bilang ada 6 wilayah Betawi, termasuk Jakarta. Ya, Nggak tapi kan apa-apa. secara administrasi gue nggak bisa nyoblos gubernur Jakarta. Iya, tetapi sebagai masyarakat Betawi yang memikirkan tanahnya, memikirkan wilayahnya, budaya Iya Betawinya. kalau secara dukungan. Nah, Ya gue dukung. kenapa? Pertanyaannya sederhana sih, Bang. Kenapa masyarakat Betawi itu tiba-tiba, tidak semua ya, tapi sebagian besar itu memilih untuk menjadi pemilihnya Pak Anies, termasuk Abang? Kalau gue bilang dari Termasuk Abang? Iya. Iya. Iya, gue lihat ini ya, gue lihat sentimen ya. Gue lihat sentimen beberapa kali itu Pak Ahok itu kan melakukan sesuatu yang mencederai hati masyarakat Jakarta. Betawi khususnya? Iya, Oke. ya Jakarta lah. Oke. Ya kayak kasus yang walaupun ujung-ujungnya kan itu dipolitisasi ya kan Oke. katanya yang kasus apa tuh yang di Kepulauan Seribu, ya. Al-Maida. Ya, itu kan jelas masyarakat Betawi kan sangat identik dengan Islam, itu jelas Oke. banget. Islamnya kuat banget masyarakat Betawi gitu. Jadi kalau udah ada urusan yang berkaitan dengan Islam, akidah dan segala macam itu kita keras. Oke. Keras banget.
Terus kalau ngomongin Jackmania misalkan gitu kan ada tuh, nggak tahu ya, gue kayak pernah lihat di yang selalu ada muncul di Twitter atau di media-media kan sempet tuh Pak Ahok membentangkan syal rival gitu. Itu terus sama ya kalau dari sisi budaya misalkan gitu, kalau gue pribadi terus terang ngelihat secara visual ya. Pak Ahok komentar nih. Pak Ahok dipanggil naik kereta. Oh. Oh KAI ini soalnya KAI. KAI, oh dia kan Pertamina. Iya. Komisaris Pertamina kan. Iya, aman. KAI aman. Iya, silakan. KAI, ya. Budaya, soal budaya. Pak Ahok gimana? Enggak, kalau gue melihatnya Pak Anies lebih perhatian. Karena terbukti kayak... Tapi waktu itu kan masih berupa janji dari Pak Anies. Ya tapi artinya sekarang terbukti. Iya, kita ngomongin saat itu gitu, kenapa memilih kan. Ada 3 pilihan dan orang masyarakat Betawi rata-rata lari kepada Anies Baswedan gitu kan. Makanya saya bilang kingmaker sebenarnya kalau masyarakat Betawi itu golput ya menang tetap. Ini mau obrolan panjang atau obrolan pendek? Kalau panjang, ya kita sikat. Obrolan panjang. Iya. Sebenarnya kalau obrolan pendek simple, tinggal gue jawab seiman, udah. Udah sampai situ aja ya, kereta lewat lagi yuk. Yuk. Tolong biar kita ada jedanya. Lalu di situ, fanatik itu. Iya, mau gimana lagi? Iya, kan gue bilang kita tuh kuat banget. Tapi buktinya kan bisa menang ketika jadi wakil dengan Pak Jokowi. Ada pilihan Fauzi Bowo lagi yang orang Betawi asli. Gua nggak ngerti Mat kalau terlalu politis kayak gitu Mat. Kayak itu kan kalau masalah menang kan udah banyak banget unsur kemenangan ya Mat. Betul. Yang ditakutkan nih, yang saya pikirkan yang ditakutkan bahwa sangat gampang sekali masyarakat Betawi itu dicaplok dengan satu hal, satu isu lalu kemudian digiring ke satu pilihan gitu. Itu yang ditakutkan, tapi alhamdulillah ada kereta lewat. Saya ya. Iya. Aduh, saya lagi. Mohon maaf ya Bang David. Iya, wah kenceng banget nih mesinnya. Ini ekonomi. Oh, ekonomi. Tadi bisnis. Tadi eksekutif, ini ekonomi. Makanya yang bisnis lebih senyap ya. Lebih senyap. Lebih senyap, lebih dingin senyap, gitu gak ya. ada motifnya. Ya eksekutif gak ada motifnya. Motifnya sensitif. Iya. Iya. Kalau ini ekonomi ya. Lebih berisik ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Udah lewat ya. Makasih Bang David. Udah lagi. Ya Allah, pusing saya. Bang satu ya, Tapi Bang. serius loh, ngomong-ngomong soal negara agraris itu dua termasuk concern juga loh. Maksudnya apakah sejarah Indonesia nanti akan berubah gitu? Dari SD angkatan kita kan selalu belajar ya. Indonesia adalah negara agraris. Kan karena ada juga yang maritim, saya bingung. Iya, agraris maritim, mayoritas penduduknya. Nah kalau agraris saja. Ini laut sama darat ya, kalau bilang masyarakat agraris ya darat. Ini ada agraris di buku lain maritim. Nenek moyangku seorang pelaut, nggak mungkin di agraris. Iya ya. Iya, emang udah dibodohi kita dari awal. Intinya nenek moyang kita sesuka hati, mereka mau kerja apa aja nggak usah diatur sama negara. Iya sih. Tapi oligarki nggak pilih-pilih kok, dua-duanya dihantam. Oh iya. Maritim dan agraris ya. Oh iya, berarti memang kita udah ada cikal bakal itu ya. Dari dulu ya. Di laut ada apa? Disikat. Iya, di laut reklamasi kan. Teluk Jakarta. Teluk Jakarta, Pak. Kan banyak reklamasi kan nggak cuma itu sepakat nggak sih secara pribadi? Apaan sih? Apaan tadi? Ya reklamasi. Orang gue cuma ngeliat, apaan sih itu? Reklamasi. Apaan sih reklamasi? Gue nggak ngerti. Ya Allah, ditimbun. Ini nih daratan nih laut. Ini ditimbun geser ke sana. Setuju nggak? Aduh bingung. Apa ini salah satu faktor juga memilih Anies Baswedan? Iya, karena waktu itu gue yang termasuk ikut bersuara tolak reklamasi Jakarta. Tolak reklamasi Jakarta ya. Berarti masyarakat Betawi juga konsen untuk itu waktu itu ya.
ya, yang jelas konsen banget kan yang emang daerahnya daerah pesisir ya. Pesisir kan yang memang berdampak Jangan-jangan orang langsung Kebumen kan. juga tuh. Jangan-jangan orang Garut. Gak tahu juga ya. Gue nggak ngecek sih man. Yang nelayan di situ Gua ternyata nggak ngecek sih, Man. orang Jawa. Gua nggak ngecek, Man. Orang Garut. Tetap bukan Betawi. Gak ada andil sama sekali. Ya Allah. Ya Allah. Susah banget emang nyari orang Betawi sekarang ya. Merantau makanya. Merantau. Tapi kingmaker selalu di setiap pemilu Jakarta itu kingmaker. Ada dualisme di mana, ada yang pilih apa, orang Betawi kemana pasti di situ yang menang. Fauzi Bowo dulu orang Betawi mendukung Fauzi Bowo menang. 2019 Anies Baswedan menang. Iya kan? 18 2019. Dan kalau dan kalau apa namanya Anies Baswedan di saat ini gitu, setelah dia menjabat, setelah dipilih secara mayoritas oleh orang Betawi, gimana orang Betawi sendiri atau abang pribadi deh melihat bagaimana dia menyulap Jakarta atau membangun Jakarta, apa sesuai, apakah budaya-budaya Betawi tetap aja terpinggirkan? Ya kalau dibilang sesuai banget juga enggak gitu, tapi yang gue lihat secara visual ya, secara budaya juga Pak Anies nih apa namanya nggak ragu untuk menonjolkan budaya Betawi dalam apa ya setiap pembangunannya gitu, kayak misalkan kayak logo apa bukan logo ya apa sih ornamen arsitektur Gigi Balang tuh yang lancip-lancip gitu, itu kan ada di beberapa jalan layang, terus apa namanya jalur busway, terus kayak ondel-ondel sekarang kayaknya hampir setiap kelurahan atau kecamatan deh sekarang ada ondel-ondel di situ. Terus kayak apa ya? Secara pembangunan yang signifikan gitu, misalnya kayak JIS. Ya JIS juga kan memang ada sentuhan itu juga, Gigi Balangnya juga. Tapi itu kan janji buat The Jack kan, akhirnya terpenuhi. Iya. Tapi kalau abang melihat dengan dipolitisasi JIS ini terus-menerus, muak juga nggak? Aku sih ya udahlah, resmikan udah. Ya udah emang ya udah bener, menurut gue juga muak juga. Iya lah, jadi gimana ya udah, gitu. udah jadi concernnya ke ya isu olahraganya aja, jangan ke politik lagi gitu. Karena udah jadi stadionnya, udah tinggal dipakai main bola ya. Iya, tinggal bilang ini ya janji saya udah gitu aja kan. Cuma kalau di Jack sendiri gitu, maksudnya dengan adanya JIS, tapi Persija masih lalu lalang ke stadion lain gitu. Iya. Nah, masa iya sebesar Jakarta gitu baru tunggu sekarang ada ininya, ada stadionnya, ada kandang sendiri, home base sendiri. Iya memang, dulu kan kita juga main di GBK juga kan jatuhnya sewa. Iya. Di JIS juga kan sewa kan? Iya sewa. Dulu kan kandang aslinya di Lebak Bulus kan digusur jadi stasiun MRT kan itu. Di JIS juga. Oligarki kan? MRT. Gue sering naik kalau MRT. Jadi gue nggak bisa protes ya? Nggak bisa merasakan protes. Gue ikut merasakan dampak. Bener-bener dia orang juga. Aduh ya Allah. Ya Allah. Enggak, itu ini kok bagus. Berarti secara keseluruhan nih, maksudnya Pak Anies memikirkan orang Betawi atau membangun sesuatu untuk orang Betawi atau budaya Betawi dipakai di dalam pembangunan Jakarta, cukup puas berarti masyarakat Betawi? Ya sejauh ini sih terlihatnya cukup puas ya. Gue jangan sampai suara gue dibilang mewakili suara warga Betawi, Jakarta ya. Tapi ini dari pandangan gue aja ya. sih terlihat cukup puas. Cukup puas. Berarti ini tiket dong untuk abang pribadi mendukung beliau di 2024 dong? Emang udah pasti beliau maju? Iya kan dukungan, bisa maju, bisa enggak, tiba-tiba Sandiaga Uno. Maksudnya akan ke arah situ enggak? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kok bisa jadi? Ya kan ya pilihan ya sebagai lah, ya alternatif. Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan, ya elah sosok iye deh lu. Iya. Ya bisa jadi. Sosok kagak ngerti dah lu. Bisa jadi. Bisa jadi. Kan bisa kalau dia
maju RI 1 kan juga jadi alternatif pilihan juga kan. Iya kan, alternatif pilihan kan. Alternatif pilihan. Di antara pilihan Ganjar, Prabowo, Pak Anies yang paling memungkinkan untuk warga Betawi dan juga abang sendiri. Iya itu, iya. Yakin bang? Hah? Yakin? Gue? Ya belum terlalu yakin sih, tapi sih lu kayak ini ya host kuis ya, langsung mau ngunci jawaban ya. Kunci? Hah? Di sini kunci. Hah? Kunci jawaban. Cing Abdel waktu itu di sini. Kupaksa untuk ngurutin gubernur terbaik sampai terburuk di Jakarta. Masa Pak Jokowi ditaruh nomor 7? Tapi Jokowi dulu baru Anies. Parah banget. Itu kan mungkin karena cuman masa jabatannya tidak tuntas. Bukan itu, tapi kan ada gubernur kayak Ali Sadikin kan Cing Abdel hidup di zaman itu. Cing Abdel ngurutin ke nomor 7. Iya 7 apa berapa lupa saya 3 apa 4. Oh nomor 4. Nomor 4. Pak Anies yang nomor 7. Untung tuh Cing Abdel baru-baru ini ya. Coba dulu sebelum pemilu kan takutnya Pak Jokowi jadi ragu ya. Itu udah pemilu tuh. Oh, udah pemilu Dia ngurus tuh. Nah, abang sekarang yang 2024 Anies, Ganjar, Prabowo untuk kemaslahatan hidup orang Betawi. Ya Pak Anies lah kalau lu pertanyaannya menyinggung itu. Saya suka nih orang yang ya lu tadi untuk kemaslahatan orang Betawi. Iya. Ya walaupun gua tidak mewakili orang Betawi seluruh. Tapi tidak takut bahwa ini akan menjadi batu loncatan doang. Hah? Sekarang dia menjadi gubernur, memperhatikan masyarakat Betawi gitu. Ya ketika kan? menjadi presiden di enggak Jakarta batu loncatan dong, kan masa jabatan beliau juga udah mau selesai. Dibela, iya enggak, maksudnya kan batu loncatan. Enggak, emang bener kan masih bisa bener calon 2 periode di Jakarta. Kenapa? Masih bisa calon lagi di Jakarta. Ya udah banyak berbuat kan dia di Jakarta. Jadi kenapa? sekali aja, iya. satu periode aja, Iya. langsung gas. Bela banget dah, pusing gua nih. Oke, itu kelebihan Pak Anies. Kekurangan Pak Anies dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Kalau kita bilang ya, Ahok walaupun suka marah-marah, kemudian suka sering bersinggungan dengan masyarakat secara langsung ya, banyak hal-hal yang masyarakat tidak sukai, tapi paling tidak penataan itu rapi. Ya itu diakui kan oleh abang sendiri. Iya. Nah, kalau Pak Anies ini kurangnya apa gitu dibandingkan dengan dulu mungkin Pak Ahok udah bikin rapi, sekarang berantakan lagi atau gimana? Biar fair nih, biar orang nggak bilang kita kampanye di sini. Iya. Ini yang bersinggungan sama hidup gua aja langsung hidup ya. Abang, hidup komunitas abang. Iya, hidup komunitas gua ya. Betawi ya. Iya. Setu Babakan. Iya kan komunitas budaya kan. Iya. Ini lebih kepada mungkin perhatiannya ke seniman Betawi kali ya. Kayak kemarin kan waktu ulang tahun Jakarta, pusatnya di JIS itu kan bukan cuman sih, mungkin banyak seniman Betawi yang terlibat. Tapi kayaknya belum cukup untuk bisa mengangkat derajat seniman Betawi sih. Kayak ya mungkin masih banyak terjadi yang ketika seniman Betawi dibayar murah gitu ya. Justru lebih pilih artis yang mentereng gitu ya. Niji ya? Iya kan Jackson Niji. Tanpa giring. Oh iya. Iya, giring di luar stadionnya lagi jalan. Cek selokan. Iya, waktu itu yang kejeblos. Iya, dari kambing itu. Hah? Nyanyi-nyanyi sama anak-anak kecil. Mimpi di dalam juga Jis Jackson kan. Yang sebelum yang kejeblos itu yang dia bilang cuma ada kambing. Itu yang apa ini? Yang cuma ada kambing kan? Iya, itu yang apa? Sirkuit. Iya, yang dia emang di videonya tuh ada kambing ya? Kambing. Gak tahu kambing. Enggak sih. Anoa kali. Lupa ya, gue juga yang kata tuh belum ada apa-apa, terus kali ada video kambing. Yang viral itu 2 kali. Ini ada kambing nggak sih? Yang satu yang kejeblos, sirkuit, belum ada apa-apa nih, gitu-gitu kan. Yang kedua Pak Anies undang Niji, di JIS Jackson. Wah, balas dendam nih. Si Giring nyanyinya di luar sama anak-anak pakai gitar ya. Mimpi suara terbaik adalah suara rakyat. Gitu. Gitu. Nah, itu berarti concernnya di seniman Betawi. Iya. Apalagi nih dari Pak Anies? Biar fair aja, jangan sosok ngebela lu.
Kurangnya banyak. Lu aja nggak mau bilang kan? Yuk. Coba lu aja. Ya lu kalau tahu lu aja bilang, terus gue iyain. Gue Host. host. Apa bedanya lu yang bilang terus iya nggak? Gue tinggal bilang iya. Pagar ini Jis Rubu gimana? Hah? Pagar Jis Rubu. Oh iya, mungkin itu kesalahan konstruksi juga bisa jadi. Mungkin ya, mungkin. Kan harus harus diinvestigasi. Ya. Itu doang tuh, cuma soal itu di Jis doang. Yang soal penataan, misalnya Tanah Abang tidak serapi dulu. Emang rapi-rapi mau kondangan emang? Tetap dibela, mantap. Tetap dibela, susah nih ngomongin Anis sama Pak. Sama aja sama Apip nih. Apip serumah-rumahnya, Apip. Gak bisa kita ngomongin di situ. Tapi Bang, ini terakhir mungkin ya. Saya tuh selalu penasaran gitu, masa iya nggak ada toko Betawi yang bisa muncul mengebrak? Hampir semua daerah itu punya tokonya masing-masing gitu kan. Bahkan daerah kayak Kalimantan atau Papua, gubernur itu rata-rata asli sana, walaupun jumlah pendatangnya lebih tinggi, tapi orang masih sadar ada undang-undangnya yang melindungi itu gitu. Kedepannya gitu, 2023 ini udah selesai, 2020 ini selesai, 2024 pencalonan lagi gubernur DKI Jakarta. Harapan Abang, nggak apa-apa deh muncul orang luar atau orang Betawi asli dan siapa kira-kira? Ya harapan gua kalau muncul orang luar. Jakarta kan batu loncatan buat RI1. Solo itu batu loncatan buat Jakarta. Pura-pura kagak ngerti lu. Lu udah tenang aja. Gimana kalau orang lari? Ya Allah. Lewat sana, nggak ada jokes-jokes. Gimana? Solo apa hubungan keluarga? Solo. Ya ditaruh di Solo dulu, mumpung kampungnya. Kalau ada orang luar gimana? Apa berharap orang Betawi, berharap orang asli Betawi deh? Iya, kita kalau orang luar ya belajar tentang sejarah Betawi, belajar tentang budaya Betawi supaya dia tahu mana aja yang harus diperhatikan, mana aja yang harus dilestarikan gitu. Penggusuran dan lain-lain? Ya termasuk itulah lebih dipertimbangkan dari berbagai sisi lah. Tapi tokoh Betawi sendiri siapa yang mampu lah untuk bisa mendobrak itu di kancah DKI 1 ini? Abang niat? Enggak? Kan udah tampil di Partai Merah, Partai Hijau. Wah bisa tuh, udah 4 kursi. Berapa kursi tuh? 8 tambah 16 kursi bisa tuh? Enggak. Gua kalau ditanya mau atau enggak, mau tapi tidak dalam waktu dekat. Tapi kalau seniman sendiri, Abang berharap ada seniman nggak yang bisa memimpin Jakarta? Seniman Betawi sendiri? Misalnya Kojek atau Babe Ridwan? Enggak, belum. Belum ya? Belum. Berarti masih tetap akan di 2024 pasrah. Iya. Hidup gini-gini aja. Iya. Biarin dah orang lain yang mimpin ya. Iya. Kita gini-gini aja dah. Oke, terima kasih banyak Bang David Turbianto. Gokil. Anies 2024. Udah fix ya, denger ya. Kalau tiba-tiba beralih berarti ada bayaran, ingat. Kok lu begitu sih sentimennya? Kalau tiba-tiba pilih Ganjar berarti ganti bayar Ganjar ya. Kok lu sentimennya gitu? Sentimen apa? Ya itu tadi kalau beralih berarti gua dibayar. Sekarang udah bela-bela Anies tiba-tiba beralih. Apalagi yang bisa membuat kita terpisah kalau... Ya banyak faktornya lah. Apa? Kebutuhan. Rumah baru, mobil baru. Nah, semuanya Kan pakai? banyak, kan? Semuanya pakai? Enggak, Bang David ini salah satu orang yang konsisten sih. Saya tahu banget orang konsisten gitu. Dan pernah Bang David bilang, ya kita nggak usah muluk-muluk ya, karena tahun ini di periode ini udah giliran kubu sebelah. Ya apa salahnya kita kasih kesempatan kubu sebelah ya? Iya, intinya kan tapi ada. saya bodoh amat, saya tetap di tengah, bodoh amat siapa yang mau lu mau calon. tetap di tengah aja, tetap bersuara ke sono kemari. Hah? Tapi di tengah juga diserang dua-dua. Iya, makanya. Ini nanti tiba-tiba Pak Anies serang kita. Enggak lah, Pak Anies Pendukung enggak ya? Aman ya? Aman ya?
Baik. Aman ya? Betawi aman ya? Baik. Aman. Yang penting mah lu kalau lu main Twitter kan, yang penting mah lu sering retweet tweetnya Pak Anies. Ngapain? Nggak ada faedahnya. Kalau nggak retweet love gitu. Jadi Nggak kalau ada mau faedah. diserang, wah dia sering retweet tweetnya Bapak. Ada dinas sosialisasi ya di apa namanya provinsi, Iya. Pemprov, ada dinas penerangan, ya apa ya namanya lah pokoknya yang mensosialisasi kegiatan, nggak perlu kita sosialisasi lagi. Oh, iya. Ya, biarin mereka sama mereka dah urusan dah. Ya Yang tapi kalau penting nanti secara personal suka dengan personalnya Pak Anies juga kan boleh nge-retweet, nge-love. Oh boleh, gitu. ya, pokoknya sesuai statement. Kalau statementnya benar, statementnya baik untuk kemaslahatan umat, Iya. kemaslahatan umat gokil banget lah. Kita dukung ya. Di sebelah juga gitu, kalau baik, iya. gitu juga ya. Intinya kan keberpihakan. Ini kan udah pakai slogan. Keberpihakan. Kita mah gini aja, kalau ngerasa, gue mah sebenarnya kita jadi rakyat tuh ya sesimpel kalau ada pemimpin yang ngerasa dia berpihak kepada kita, gitu, ya pilih. Tapi kan itu kan sentimen pribadi masing-masing kan. Iya. Objektivitas, subjektivitas kan juga ngaruh kan. Betul. Menurut gue ya pilih aja. Kayak kita ngomongin ini deh, kayak misalkan klub bola kan sama juga. Iya kan? Iya. Itu kan nggak bisa dipaksa kan Nggak kita bisa. sukanya sama siapa. Suka cara mainnya. Iya, gimana. misalkan ngomongin ini deh Marvel, kita kan juga masing-masing punya jagoan masing-masing. Iya. Saya nggak punya Marvel. Hah? Nggak punya. Oh, Lu Thor. Lu mana sempet nonton Marvel? Lu kan Gitu hilang dong. mulu. Gitu loh. Lah masa nggak boleh nonton? Hah? Masa nggak boleh nonton? Boleh. Ya udah. Tapi kan nggak sempet. Oh iya, di Papua belum ada bioskop. Pak. Bukan masalah di Papua nggak ada waktu lu. Ya Allah, ini fitnah-fitnah mulu. Udah Bang David, makasih banyak ya. Salam buat keluarga, semoga sehat dari asam lambung. Amin. Ya, kalau udah sehat kita ngopi lagi. Biar Siap. sakit lagi. Iya. Gitu aja terus. Kok sakit biar sakit lah. Makanya jangan minum kopi. Kan saya bilang ngopi iya katanya. Ya Allah. Salam buat Bang Panji ya. Hah? Salam buat Bang Panji, Comika. Panji, teman-teman iya, ya, boleh. teman-teman di Comika. Suruh dukung Anies lagi 2024 biar diserang lagi. Nggak bisa maksa gua. Wah, elah. Oh, Bang Panji yang maksa ya bisanya. Nggak bisa. Apa, nggak ada urusannya dia Wes, gokil. ngatur-ngatur gue. Iya elah, emang dia Sapeji. Sini Siapa lu. lu Wes, ngatur-ngatur gokil. gue? Lu Sini boleh, lu. bos, tapi ke nggak Amerika boleh. sono lu. Ya. Ngatur-ngatur gue. Kalau orang emang barangnya bagus pasti kita pilih sendiri. Iya, nggak usah sosokan datang ke balai kota, sosokan ngevlog 5 tahun Anies. Bagaimana? Oh, dia gitu ya? Oh iya kan, ini membahas progresnya Anies selama 5 tahun ini. Ya elah, gua tahu lu Ji. Ya elah. Ji. Maki dong. Anjing gitu. Hah? Anjing Ji. Gitu. Oke. Makasih banyak Bang David dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe Has Kreatif dan jangan nonton PWK, nonton saja Maling. Apalagi UMR tidak usah nonton. Ya, nonton Maling saja. Karena hanya di Maling lah Anda tercerahkan dengan bintang tamu keren-keren. Apaan tuh di atas Debbie Ceper? David Nurbianto dong. PWK. Oh, PWK. Bintang tamu Debbie Ceper, Ebel Cobra. Sini dong David Nurbianto. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.